Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri kelas 3 semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan santri semua di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan belajar PAI-nya. Kalau minggu kemarin santri sudah belajar di bab 10 atau pelajaran 10 dan juga sudah mengerjakan soal-soal latihannya. Pada minggu ini kita lanjutkan ke pelajaran yang ke-11. Temanya dzikir dan doa setelah sholat. Pokok bahasan di dalam pelajaran 11 ini yang pertama, arti dzikir dan doa setelah sholat. Yang kedua, bacaan dzikir dan doa setelah sholat. Adapun buku bacaannya, yang pertama PAI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini filenya pernah Pak Amir bagikan dalam bentuk PDF ya, PDF. Itu bisa dibuka halaman 143. Yang kedua, PAI Erlangga halaman 81. Ini yang santri semuanya miliki. Jadi materi yang Pak Amir sampaikan, referensinya ya, ataupun sumber rujukannya dari dua buku ini ya, PAI Kemendikbud dan PAI Erlangga. Sebelum kita memasuki slide materinya, silakan santri semuanya siapkan buku catatan dan buku paketnya ya yang dimiliki. Nanti santri membuat ringkasan materinya, kemudian setelah selesai mengerjakan latihannya ya. Meskipun mungkin hari ini belum disuruh untuk mengumpulkan. Oke ya, kita lanjut ke slide materi. Yang pertama, pokok bahasannya arti dzikir dan doa. Kita awali dari dzikir dulu. Dzikir artinya ingat. Nah, ingat ya. Ketika kita berzikir berarti kita sedang ingat. Ingat kepada siapa? Yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian caranya bagaimana? Yaitu dengan mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu ya, ada lafal-lafal tertentu atau bacaan tertentu, maksudnya ya misalnya tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Kemudian dalil yang memerintahkan. Ini ada dalil yang memerintahkan ya kita untuk melaksanakan zikir, yaitu surat Al-Ahzab ayat 41. Bunyinya santri bisa lihat, kita bisa baca bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha, berzikirlah kepada Allah atau ingatlah kepada Allah. Dzikran katsiran, dengan zikir atau dengan mengingat, katsiran yang sebanyak-banyaknya. Ini dalil yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 41. Kesimpulannya apa dari surat Al-Ahzab ayat 41 tersebut? Bahwasanya agar kita semua, Pak Amir dan santri semuanya, dapat melaksanakan zikir atau dapat berzikir sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Bisa sambil duduk, bisa sambil berdiri, bisa sambil berbaring, setiap waktu ya, setiap waktu kalau bisa kita harus berzikir. Jangan sampai ngalamun.
Nah, jangan sampai ngalamun. Kita buat diri kita ya, diri santri semuanya, pikirannya, hatinya itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya ya, dari mulutnya berzikir, pikirannya mengingat, hatinya merasakan atau khusyuk ya, konsentrasi ya. Akan tetapi ya, setidak-tidaknya, seminimal-minimalnya, kalau tidak bisa setiap waktu ya, setiap waktu kita berzikir ya, khususnya ya setelah sholat 5 waktu, setelah sholat fardu yang 5 waktu, subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, itu minimalnya. Jadi setelah sholat jangan langsung kabur melanjutkan permainan atau kemana begitu ya, tapi berzikirlah terlebih dahulu. Zikir juga sebentar. Kalau setelah sholat 5 waktu paling 10 menit ya, 15 menit. Oke, kemudian poin selanjutnya, jadi zikir merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cinta akan senantiasa menyebut-nyebut namanya, menyebut-nyebut nama orang yang dicinta setiap saat. Jadi santri semuanya kalau cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, berarti harus sering-sering berzikir, menyebut-nyebut asma Allah. Dan tambahannya kita juga harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Nabi, jangan cara memperbanyak membaca sholawat ya kan begitu ya, satu aku cinta Allah, dua cinta Rasulullah, begitu, itu satu paket ya. Kita harus cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah ya, seminimalnya kalau sholawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu pendek sekali ya, nggak apa-apa. Kalau bisa yang panjang nggak apa-apa, misalnya sholawat tipil qulub, sholawat nariyah, dan seterusnya, semuanya sama ya, intinya bersolawat. Kita lanjut pada slide berikutnya. Slide berikutnya ada dalil yang kedua. Tadi kan surat Al-Ahzab ayat 41 ya, 41. Itu tentang apa? Tentang agar kita berzikir sebanyak-banyak. Nah, ini dalil yang kedua ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Pak Amir bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu artinya ya, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tentram, menjadi tenang apanya? Hatinya mereka, hati mereka. Bidzikrillah, sebab berzikir kepada Allah, sebab mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ingatlah. Hanya dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Jadi hanya dengan berzikir hatinya kita sebagai manusia bisa menjadi tentram. Itu kesimpulannya. Kita santri semua kelas 3 tahu bahwa manusia itu di dalam dirinya itu banyak sekali komponen. Misalnya akal itu kebutuhannya atau makanannya itu ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu santri semuanya bersekolah dalam rangka memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam pikirannya, karena pikiran atau akal itu juga butuh makanannya yaitu ilmu pengetahuan. Kemudian badan juga butuh makanan atau kebutuhannya apa? Yaitu makanan dan minuman dari hewani ya, hewan, dari tumbuhan atau nabati.
Dan satu lagi komponen yang penting di dalam diri kita semuanya, yaitu hati. Kita semuanya punya hati untuk merasakan, ya, merasakan sedih, merasakan senang, merasakan, ya itu ya, sedih dan senang, bahagia dan menderita, ya. Pesan dari surat Ar-Ra'd ayat 28, agar hati kita senantiasa senang, senantiasa tentram, senantiasa bahagia, yaitu manakala hati kita dipenuhi dengan berzikir, ya. Pengen jadi santri yang senantiasa bahagia, perbanyaklah berzikir. Pengen jadi santri yang bahagia, akalnya diperbanyak dengan ilmu pengetahuan. Badannya dijaga kesehatannya dengan makan dan minum yang bergizi, ya, tidak banyak mengandung gula. Ya, kurang lebih seperti itu kesimpulan dari surat Ar-Ra'd ayat 28. Kita lanjut ke doa, ya. Tadi kan sudah zikir, sekarang doa. Doa artinya, santri bisa lihat ya di slide ya, permohonan atau permintaan. Permohonan atau permintaannya siapa? Kepada siapa? Permintaan atau permohonannya seorang hamba kepada Tuhannya. Kita semua, Pak Amir, santri semuanya, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti dari doa. Kemudian dalil yang memerintahkan, yaitu surat Al-Mu'min ayat 60. Santri bisa lihat ya, Pak Amir bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini hanya potongan saja ya, enggak lengkap, tapi pada intinya tentang doa di sini. Wa qala, dan Allah berfirman, Rabbukum ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, kepada Allah. Astajib lakum, niscaya atau niscaya itu apa ya, kemungkinan percayalah begitu ya, percayalah, niscaya atau pasti ya, akan kuperkenankan, akan dikabulkan doa-doanya kalian. Kesimpulan dari surat Al-Mu'min ini bahwasanya Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya yang mau berdoa kepadanya. Doanya Pak Amir, doanya santri semuanya, manakala mau berdoa kepada Allah. Ya, kita bisa mengingat, kita tidak meminta saja kepada Allah, itu sudah diberi. Contohnya apa? Kita nggak pernah meminta hidup, kita diberi hidup. Kita nggak pernah meminta mata, mulut, telinga, badan ini ya, kita diberi. Kita nggak pernah meminta alam raya, hewan, tumbuhan ya, tapi diberi. Semuanya itu kan untuk kepentingan manusia ya, meskipun manusia harus bertanggung jawab menjaganya. Apalagi kalau kita meminta kepada Allah, niscaya atau kemungkinan besar pasti akan dikabulkan ya, tergantung bagaimana kita berdoa ya, tata caranya, kekhusyuannya seperti apa. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ada dalil yang kedua tentang doa, surat Al-A'raf ayat 55. Pak Amir bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum, berdoalah kita semua ya, atau kalian semua, rabbakum, kepada Tuhanmu, kepada Allah. Tadarru'an, dengan rendah hati, wa khufyatan, dan suara yang lembut. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai, al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas.
Kesimpulan dari surat Al-A'raf ayat 55 ini bahwasanya berdoa itu ada adabnya, ada tata caranya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adab atau tata cara berdoa yang pertama agar dikabulkan, berdoa itu di waktu-waktu yang mustajabah ya, atau yang mulia. Misalnya apa? Setelah sholat fardu santri berdoa insya Allah dikabulkan. Ataupun sepertiga malam yang terakhir ya, sepertiga malam yang terakhir itu sebelum subuh ya, jam-jam 3 sebelum subuh ya, kalau santri bangun kemudian sholat ya, sholat sunnah apapun itu sholatnya, kemudian berdoa itu juga niscaya akan dikabulkan karena waktu yang mulia, waktu yang mustajabah. Kemudian yang kedua diawali dengan berzikir. Pertama istighfar ya, kita mengingat sebagai manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa, makanya beristighfar atau memohon ampun. Kemudian menyebut asmaul husna, misalnya Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, Al-Alim dan seterusnya. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi doa itu harus dilengkapi dengan sholawat, karena kalau doa tidak dilengkapi dengan sholawat, doanya itu tergantung di langit, belum diangkat ya, masih tergantung di langit. Nah itu makanya agar dikabulkan harus dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga dengan suara lembut, ini maksudnya ya, maksudnya wakhufiyatan tadi itu dengan suara yang lembut, maksudnya itu tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu pelan ya, berdoa yang biasalah ya, dengan suara yang sedang-sedang saja ya, jangan terlalu keras, jangan pula enggak kedengeran. Kemudian selanjutnya yang keempat dengan khusyuk, berdoa itu harus dengan khusyuk ya, badannya itu harus tenang ya. Kalau di kelas itu kita berdoa harus tenang, nggak boleh main-main ya, lagi berdoa kok ngobrol, itu ya nggak khusyuk namanya, ya nggak dikabulkan ya, potensinya. Harus khusyuk ya, dan penuh harap kepada Allah. Maksudnya kita harus yakin bahwa doa itu entah kapan ya, dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu yang lama, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkannya di saat dan yang tepat, di waktu yang tepat. Kemudian yang kelima, berdoa yang baik-baik. Yang baik-baik ya, pertama mendoakan kedua orang tua kita yang telah banyak berjasa dalam hidup kita ya, saudara-saudara kita ya, kerabat ataupun saudara satu bangsa, satu negara ya, satu agama ya, dan semuanya ya saudara-saudara. Kemudian barulah berdoa untuk diri sendiri, misalnya sebagai santri minta atau memohon agar diberikan kecerdasan sehingga mudah memahami ilmu. Oke, kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang kedua ya, pokok bahasan yang kedua tentang bacaan zikir dan doa setelah sholat. Ini sebenarnya santri semua itu sudah hafal, karena kita setelah sholat, kalau sedang tidak pandemi ya, sedang tidak daring, kita berjumpa di kelas, setelah sholat habis duhur itu santri pasti berzikir, itu sudah hafal pasti santri ya. Ya, bacaan zikir yang pertama setelah sholat biasanya kita itu membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim. Artinya apa? Astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah Al-Azim, yang maha agung, 3 kali ya. Kemudian dilanjutkan, biasanya kita baca doa salam ya, selamat ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Biasanya begitu, walaupun ada kalimatnya yang beda-beda, ada yang lebih panjang nggak apa-apa.
Allahumma anta salam, ya Allah engkaulah yang maha memiliki kesejahteraan atau keselamatan. Wa minka salam, dan keselamatan juga dari engkau. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, engkaulah yang kuasa memberi berkah. Wahai Tuhan ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu yang kedua. Ini sekali ya, bacanya sekali. Kemudian membaca tasbih. Tasbih gimana? Subhanallah. Ini 33 kali. Santri kan biasanya begitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, dan juga harus tahu artinya, Maha Suci Allah. Kemudian tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Artinya apa tahmid? Segala puji bagi Allah. Kemudian takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebanyak 33 kali. Artinya apa takbir? Allah Maha Besar. Lalu terakhir itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, biasanya kan begitu ya, ditutup seperti itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya. Lahul mulku, bagi Allah itu apa? Segala mempunyai kekuasaan. Allah lah yang mempunyai segala kekuasaan. Walahul hamdu, dan segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Itu tentang zikir. Setelah itu biasanya kita akhiri dengan doa. Setidak-tidaknya kalau santri berdoa itu 4. Pertama, mendoakan orang tua. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan dosaku. Ampunilah dosaku ya, maaf ya. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmatilah atau kasih sayangilah kedua orang tuaku. Kama, sebagaimana rabbayani, ketika aku shaghiron, masih kecil. Itu setidak-tidaknya doa yang pertama ya, yang harus dilakukan santri setelah sholat. Kemudian memohon agar diberi taufik dan hidayah, agar bisa mengamalkan kebaikan, mengamalkan kebenaran seperti itu. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal hina. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, sesungguhnya saya memohon kepada engkau, kepada Allah. Memohon apa? Huda, al-huda, petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan, agar diberi petunjuk, ketakwaan, wal afaf, dan kesucian diri ya, hatinya bersih, tidak banyak bermaksiat, makanya bersih. Wal hina, dan kecukupan dalam hidup ya, kecukupan materi, kecukupan kesehatan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya agar diberi ilmu yang bermanfaat. Ini santrinya harus berdoa ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Tuhanku, Rabbi zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu warzuqni, dan rizkikanlah, dan dan berilah ya, berikanlah kepadaku fahma, kefahaman, ketika belajar mudah memahami. Dan yang terakhir doa sapu jagat, doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kurang lebih seperti itu ya, karena santri
insya Allah sudah hafal. Ya kalau belum hafal dihafalkan di rumah ya. Untuk materi bab 11 ini sudah Pak Amir sampaikan semuanya. Silakan santri pada hari ini pelajari ya. Buat ringkasannya, nanti misalnya ada zikir dan doa yang belum hafal dihafalkan. Syukur-syukur kalau bisa sama artinya begitu. Kemudian buka LKS-nya ya, buka apa namanya? Buku paketnya, ada latihannya, kemudian dikerjakan. Ya, tetapi untuk hari ini pokoknya Pak Amir nggak memberikan tugas yang harus dikumpulkan, nggak usah ya, belajar saja dulu. Minggu depan baru dikasih tugas. Pak Amir cukupkan terlebih dahulu materi bab 11 ini, agak panjang nggak apa-apa ya, kalau menyimak capek berhenti dulu, nanti lanjutkan, berhenti dulu nanti lanjutkan, nggak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf santri semuanya kelas 3. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekiranya ada pertanyaan ya silahkan dipertanyakan ya. Boleh di kolom Google Classroom, boleh japri ya, nggak apa-apa. Amir cukupkan. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.